ya teman-teman. Ya, oke ya, oke. Takbir, takbir, takbir teman-teman. Ya, gerakan bela dirinya unik teman-teman. Dan entah bagaimana pengaplikasian ketika dia tepuk-tepuk begitu ya. Berbeda halnya ketika kita disilat, ada tepukan begini. Ya, itu adalah kuncian. Itu adalah teknik sikutan, tangkisan, ambil, patahkan. Nah, emang ada jurus tolah-toleh? Hoas. Teman-teman, hari ini ya, entah kenapa banyak yang nge-tag saya di salah satu postingan, bahkan ada yang ngirim video kepada saya yang dimana Habib kita, yaitu Habib Bahar Smith, yang melakukan atraksi-atraksi gerakan bela diri lagi. Kenapa saya menyebutnya lagi? Karena ini bukan yang pertama. Dulu juga dia pernah atraksi ya teman-teman, pakai golok ya, main golok, lompat-lompat, terus dia juga atraksi dengan lompat-lompat juga. Pokoknya seperti itu gerakannya. Saya melihatnya ya unik ya, gerakan bela dirinya unik dan sangat luar biasa. Karena apa? Muhibbinnya saking semangatnya menyoraki beliau, mentepuk tangani, lalu menabuh-nabuh. Pokoknya menabuh-nabuh lah, membuat beliau itu semakin semangat bergerak. Lalu banyak netizen meminta saya untuk memberikan tanggapan. Entah mereka ini ingin mengadu domba ya atau apalah. Karena memang netizen itu ketika melihat hal-hal seperti ini biasanya mengadu domba. Coba dong lawan ini, coba berantem dong, coba ini, coba itu. Sehingga apa? Ketika kemarin sempat panas itu ya, Habib Bahar Smith dengan Kori, mereka berdua sampai janjian ketemuan untuk ribut. Seorang ulama katanya. Ulama ribut-ributan dan mau adu pukulan teman-teman. Tidak elok. Seharusnya sebagai orang yang dianggap ulama bukan main kekerasan seperti itu. Harusnya mereka menggunakan kepala dingin dan lain sebagainya. Kata Mahesa Al-Bantani, Bahar Smith itu ditantang baca kitab tidak datang, ditantang berantem datang. Kalau saya kan beda. Meskipun ilmu saya tidak setinggi itu, ketika saya memberikan argumen di media sosial saya siap mempertanggungjawabkan. Ditantang dialog ilmiah, berani saya teman-teman. Padahal ilmu saya tidak secanggih mereka ya teman-teman. Bisa baca kitab kuning, bisa baca kitab kelabu, ungu, oranye, dongker, dan lain sebagainya. Pokoknya semua kitab warna-warni bisa mereka baca. Sedangkan saya apa? Saya hanya orang awam yang baru mengenal sunnah melalui dakwah salafi. Sehingga apa? Ketika apa yang saya argumenkan, saya paparkan, bisa tidak bisa, saya harus bisa mempertanggungjawabkan. Ditantang dialog saya teman-teman. Dikatain, "Woi Ripras, tidak tahu usul fikih." Ya kan nggak tahu usul fikih, Bung. Nggak, saya cuma mau bilang sama Heri Pras ini bahwa kita ini S1, S2-nya fikih dan usul fikih. Hoas. Saya ini bukan apa, lulusan S1 fikih dan S2 usul fikih ya. Pokoknya begitulah sampai merendahkan. Jadi ketika saya memaparkan pendapat dari Habib Umar bin Hafiz ya, Imam Ahmad, Imam Maliki, Imam Hanafi, mereka tidak mau membahas karena itu. Ketika saya bertanya, pernahkah Nabi Muhammad Khulafaur Rasyidin 4 Imam Mazhab melakukan salam-salaman dengan istri-istri sahabat, istri tabi'in, istri para murid-murid Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali? Gak ada. Mereka tidak bisa mendatangkan kisah kalau mereka melakukan salaman-salaman dengan yang bukan mahram. Entah menggunakan kain ataupun tidak. Meskipun pendapat Imam Syafi'i mengatakan boleh menggunakan kain. Tapi itu bukan jaminan kalau Imam Syafi'i melakukan itu. Karena dibantah oleh muridnya. Ya, seperti itu. Jadi kita kembali lagi kepada pembahasan, yaitu Habib kita, Habib Bahar Smith, yang dimana melakukan jurus-jurus. Dan saya diminta untuk memberikan reaksi terhadap itu. Dan saya akan wujudkan, ya. Saya coba untuk nonton videonya, dan saya akan berikan tanggapan secara ilmiah. Seperti apa bela diri, apakah begitu bela diri, atau bagaimana definisi bela diri. Coba kita langsung ke video. Musik ya. Salam, jurus ular anaconda. Kalau jurus ular anaconda, kemarin saya pernah bertemu dengan salah satu praktisi BJJ ya teman-teman, yaitu Shifu Odi. Shifu Odi juga praktisi Wing Chun dia. Ada teknik anaconda memang, ada. Tapi itu di BJJ, ada. Coba kita lanjut dulu. Salam penghormatan. Wush, lompat. Ayo. Jurus apa itu? Ya, oke. 4 penjuru ya teman-teman. Ya. Oke ya. Oke. Takbir teman-teman. Takbir.
Emang ada jurus tolah toleh? Coba kita ulang. Kenapa harus ada tolah tolehnya ya? Tuh, toleh kanan, toleh kiri, kanan, kiri. Iya. Toleh kanan kiri, terus balik badan. Udah. Oh, udah. Oh. Udah. Mantap. Ya. Saya ingin berikan pendapat ya teman-teman. Yang pertama, ketika kita melihat lompatan pertama, dia itu tidak langsung menggunakan gerakan yang khas dari bela diri yang selama ini saya kenal. Karena setiap pembukaan perguruan-perguruan, meskipun saya ini ahli loncat-loncat juga ya, Harry Pras juga ahli loncat-loncat seperti ini ya, namun loncat-loncat saya berbeda. Saya memiliki kaidah. Meskipun saya melompat-lompat, saya memiliki kaidah. Pembukaan, kalau kita di dalam dunia bela diri, terkhusus pencaksilat, setiap perguruan pencaksilat itu ada pembukaannya. Dan setiap pembukaan tidak lompat, teman-teman. Ya, setiap pembukaan tidak lompat. Sebagaimana pembukaan di Silat Garuda Indonesia, sesuai dengan nama perguruannya itu Garuda, kita membawakan ciri khas dari Garuda, pasang buru sergap dan lain sebagainya. Kalau kita melihat tadi, dia langsung melompat lalu muter-muter. Jadi tidak ada kaidah bukaan di situ. Langsung ke jurus. Entah beliau ini belajar perguruan mana, mungkin di perguruan beliau atau di ilmu bela diri beliau, melompat adalah sebagian dari ya seni lah. Terus tolah toleh. Ada gerakan tolah toleh. Di dalam kaidah silat, ketika kita melakukan gerakan jurus, misalkan jurus tunggal baku ipsi, pandangan harus selalu ke depan. Pandangan harus rata air, ya. Kecuali ketika kembangan, boleh nunduk dan boleh dangah ke atas. Bukan noleh kanan kiri, lalu noleh kanan kiri bolak-balik. No. Ketika pasang gerakan, noleh kanannya noleh kanan sekali, lalu pasang gerakan. Misalkan ketika pasang lembu, ketika pasang kuda-kuda depan, pasang kuda-kuda tempur, dan lain sebagainya. Itu ada kaidah. Baik dari pandangan mata, posisi tangan, dan posisi kaki. Mungkin inilah ciri khas dari jurus Habib Bahar ya teman-teman. Kalau saya pribadi tidak tahu itu ya kaidahnya mau kemana. Kalau kita belajar silat pun ini juga jauh dari kaidah-kaidah silat, yang dimana gerakan silat itu harus mempunyai ritme, kaidah, dan memiliki gerakan-gerakan yang berkesinambungan dari jurus 1, kedua, 3, dan 4. Sebagaimana di jurus tunggal baku ipsi, di situ ada 7 jurus digabung menjadi satu dengan beberapa interval. Nah, di situ kita bisa melihat begitulah seharusnya jurus. Ada kaidahnya, ada temponya, ada ritmenya, ada kesinambungannya. Tidak harus gerak-gerak seperti ini, lompat ke sana sini. Kalau lompat ke sana sini mungkin seperti tricking. Saya juga praktisi extreme martial art tricking, teman-teman. Yang dimana menggabungkan antara gerakan bela diri dengan teknik akrobatik. Itu juga keahlian saya. Dan saya juga belajar kaidah-kaidah silat. Yang dimana kaidah silat itu dari yang tradisional sampai yang modern. Saya belajar ilmu bela diri, terkhusus pencak silat, dari umur saya 8 tahun. Jadi saya sudah paham bagaimana langkah-langkah. Ada langkah segitiga, ada langkah L, ada berbagai macam langkah. Dan kalau kita melihat dari gerakan Habib Bahar, ini seperti gerakan langkah O ya teman-teman. Muter ya. Muter ke sana sini dan gerakan tolah toleh. Noleh kanan kiri lalu muter ya. Gerakan O mungkin. Saya tidak tahu itu kaidah dapat dari mana, tapi pada intinya ini gerakan yang unik menurut saya ya. Entah kalau menurut kalian bagaimana, saya tidak tahu. Karena ketika saya mengamati, ini unik ya, gerakan bela dirinya unik teman-teman. Dan entah bagaimana pengaplikasian ketika dia tepuk-tepuk begitu ya. Berbeda halnya ketika kita disilat, ada tepukan begini. Ya, itu adalah kuncian, ya. Itu adalah teknik sikutan, tangkisan, ambil, patahkan. Nah, harusnya kan begitu. Ketika di pencak silat tuh, ketika ada main sikutan, tangkis, ambil, patahkan, colok, ya ini ke leher nih. Ya, misalkan kita ngambil tangan, kita ambil lagi, kita patahkan, masuk ke leher, tarik gitu. Jadi setiap gerakan itu harus ada maknanya. Dan ketika kita melihat gerakan dari Al-Habibana Bahar Smith, saya belum membaca bagaimana gerakannya itu. Ketika dia ada tepuk-tepuk lalu pasang begitu. Ya sulit untuk membacanya. Mungkin itulah keluar biasaan dari beliau dan ilmu bela dirinya. Terlebih ketika kita ada tantangan. Harry Pras kan pernah nentang Habib Bahar Smith di perkara dalil. Lalu dia menanggapinya dengan tantangan berantem. Oh jangan sama anak dulu, sama murid.
Apakah tidak tahu saya itu nentang apa? Ya, saya nentang antum itu untuk mendatangkan dalil. Dari mana Anda menyatakan bahwa setiap orang ketika membaca surah Yasin dengan jumlah sekian, dengan cara sekian, di malam ini, malam itu, pokoknya ada tata cara sedemikian rupa, lalu kelak di akhirat akan Allah sediakan istana dengan 9 pintu, 9 kasur, ribuan bidadari dan lain sebagainya. Pokoknya begitu. Saya tidak tahu itu dalilnya dari mana. Mohon untuk didatangkan. Itu yang saya tantang. Karena kalau bela diri saya tidak ada urusan dengan bela diri ya. Saya tidak mau ribut-ributan masalah bela diri. Cukup bela diri untuk membela diri dari kezoliman, dari kejahatan, dan dari posisi yang kepepet. Bukan untuk ajang gagah-gagahan, nantang sana-sini, ribut-ributan. Karena kalau kita menggunakan ilmu bela diri dalam rangka seperti itu, sampai mati pun lawan kita tidak akan habis-habis. Tidak akan ada habisnya. Tetapi kalau di bagian akidah, tauhid, agama, syariat, maka ini adalah suatu yang paten. Ketika kita berbicara tentang kehidupan setelah kematian, maka pertanggungjawabannya sangat berat. Berbeda halnya dengan bela diri. Begitu, teman-teman. Jadi, teman-teman sudah bisa melihat bagaimana saya memberikan reaksi kepada ya jurus dari Habib kita ini, Habib Bahar. Ya itulah tanggapan dari saya. Entah kalian punya pandangan yang berbeda, silahkan komentar saja di bawah. Tapi saya mengakui di sini unik. Ya, unik dah.